dari channel Autofam TV. Nah, kali ini Autofam punya ready stock BMW G20 ya. Ini tipenya di 330i M Sport tahun 2021. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan review kali ini, ada fitur-fitur apa aja, silahkan stay tune dulu dari mana-mana. Dukung dari channel Autofam TV. Caranya kalian tinggal klik tombol like, comment, share, dan subscribe yang ada di bagian bawah sini. Oke guys, nah kali ini untuk dari BMW 330i ini dia warnanya ada di white ya, terus juga untuk interiornya dia ada di dark brown ya. Terus untuk di bagian eksteriornya, di bagian lampunya ini dia sudah LED dan dia punya DRL-nya juga ya. Teman-teman bisa lihat dari untuk lampunya sendiri. Dan untuk grillnya ini dia ada sedikit penekanan ya di bagian grillnya, atasnya ini lumayan tebal. Lalu di bagian grill samping bawahnya ini dia posisinya tertutup ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat dari grillnya aja ini udah beda banget, punya logo BMW juga di bagian tengah. Lalu untuk di bagian fog lamp bawahnya, nah ini dia menggunakan lampunya yang panjang seperti ini. Ditambah dengan aksen dari bagian sampingnya ini udah warna hitam tersebut gitu ya. Oke guys, nah untuk ini ada di bagian mesinnya, nanti kita akan bahas. Di bagian BMW 330 ini dia sudah hidrolik ya, jadi kanan kiri dia sudah hidrolik, tidak punya peredam, jadi hanya tok seperti ini aja. Dari cc-nya sendiri ini dia ada di 2000 cc rear wheel drive. Untuk dari tenaganya ini sendiri, dia tenaganya ini ada di 5000 sampai 6500 rpm, torsinya di 350 Nm per 1500 sampai 4800 rpm. Untuk BMW ini sendiri dia sudah twin power turbo ya guys dari mesinnya. Oke, sekarang kita mau langsung lanjut aja review di bagian bodi sampingnya. Oke, untuk di bagian bodi sampingnya langsung kita mau review. Di sini bannya dia menggunakan mereknya Pirelli dengan ukurannya di 225/40, ringnya di 19. Dan velgnya ini dia sudah two tone ya guys. Jadi untuk di bagian sampingnya lingkarannya ini dia sudah warna silver, dan di dalam bagiannya pun ini warnanya listnya di hitam ya. Untuk cakramnya ini kalian bisa lihat ada di warna biru, dan di bagian posisi samping kanan kirinya dia ada emblem M Sport seperti ini. Untuk dari sensornya sendiri ini kalau kita deketin, contoh ya nge-close, nah ini dia langsung otomatis retract untuk di bagian spionnya, dan spionnya ini punya detail di bagian sampingnya warna putih, di bagian listnya juga dia dikasih warna hitam yang begitu cantik. Kalau kita dekatkan sensornya, nah, otomatis dia langsung bisa ke unlock sendiri gitu ya. Jadi dia sudah ada sensor di dekat kuncinya. Oh ya, untuk kuncinya juga tampilannya seperti ini. Di bagian sampingnya dia ada model-modelnya seperti M Sport. Nah, tampilan bagian depannya ini kurang lebih mirip seperti BMW X1 gitu ya, yang model-model baru. Jadi kuncinya sudah tipis seperti ini. Tidak lupa juga untuk 330 ini dia punya fitur sunroof, nanti yang kita akan coba nanti pada saat review di dalam interior. Next, di bagian belakangnya ini dia ada shark fin ya di bagian tengah. Oke, sekarang kita mau langsung lanjut menuju ke bagian tengah. Nah, di bagian belakangnya ini lampu stop lampnya pun dia juga sudah LED dengan desain yang berbeda. Kalian bisa lihat ya, biasanya tuh lampu stop lamp tuh dia lumayan besar, tapi ini dia enggak ya, cantik banget. Lalu ada penekanan lagi perpisahan antara jarak di bagian bagasinya tuh, jadi masing-masing kelihatan semua. Kamera mundurnya dia sudah punya di bagian belakang, dan ada logo BMW-nya plus ada emblem 330i ya. Mel akan buka tuh, cantik banget ya. Untuk dari stop lampnya pun sangat menarik ya. Buka bagasinya pun hanya tekan aja dari kunci, karena ini dia sudah disupport dengan power back door. Jadi tinggal otomatis kita klik aja, nanti dia akan menutup dengan sendirinya. Oke, next kita mau bahas di sini ada segitiganya. Lalu di bagian samping kanan dulu. Nah, di samping kanan ini dia kosong ya guys, jadi tidak ada tempat. Terus juga di bagian samping kirinya ini dia ada P3K-nya. Tuh, jadi masih ada P3K. Lalu ini, oh ada tambahan segitiga lagi mungkin ya. Plus ini
bukunya. Oke, sebentar Mel akan buka. Oh, ini untuk taruh kuncinya ya guys. Jadi kunci cadangannya ditaruh di sebelah sini, tapi ini hanya tempatnya saja. Untuk lihat di bagasi bagian bawahnya, ini ban serep biasanya sih kita nggak dapet ya kalau untuk mobil-mobil Eropa kebanyakan. Oke, untuk di bagian bagasinya, nah tampilannya seperti ini, mesinnya aja ya, yang tadi sudah melinfokan bahwa tidak dapat ban serepnya karena bannya rata-rata sudah run flat tire atau RFT ya. Kita langsung close saja untuk dari bagasinya. Oke, jadi lebih memudahkan teman-teman juga. Next, langsung kita mau review ke bagian interiornya ya. Oke guys, nah sekarang kita mau langsung review aja di bagian interiornya. Nah teman-teman bisa langsung lihat ya sekilas untuk di bagian dashboardnya. Ini sudah banyak banget perubahan, dimulai dari ambient lightnya, di bagian dashboardnya pun sudah ada. Di bagian door trimnya pun kalian bisa lihat ya, nah ini juga sudah ada. Yang mau langsung bahas adalah untuk di bagian setirnya, di sini dia sudah punya pedal shift. Lalu juga untuk di bagian sebelah kiri ini seperti biasa ya, sen kanan kiri karena mobil Eropa selalu terbalik. Lalu untuk lampunya, ini dia pengaturannya ada di bagian bawah, sudah automatic lamp, jadi kalian bisa langsung klik aja untuk lampu utamanya, tuh untuk langsung autonya. Nah ini bisa langsung kalian klik aja untuk disesuaikan dengan kenyamanan teman-teman masing-masing. Di bagian setirnya pun dia juga sudah ada control steer ya, yaitu ini kalian bisa lihat untuk volume biasanya, atau contoh kita lagi di bagian head unit, kita bisa langsung geser kanan kiri, volumenya di sebelah sini. Nah kurang lebih seperti itu. Terus juga untuk voice over, connect phone juga bisa. Dari setirnya sendiri ini dia lumayan gembung ya, jadi lumayan besar, dan ada logo M Sportnya di bagian bawah sini. Teleskopiknya pun kita mau coba. Yap, sangat clear dan aman banget ya untuk dari teleskopiknya, enak. Yang bedanya lagi yaitu ada di bagian speedometernya. Nah ini speedometernya nanti bisa teman-teman lihat ya. Speedometer ini di new speedometer. Oke, nah ini untuk di bagian tampilan new speedometer 330i 2021. Oke, kalau misalnya teman-teman mau lihat di bagian kilometernya, langsung kita klik. Nah ini total kilometernya di 5.100 km. Tampilannya ini posisinya bisa kalian pilih ya. Ada di comfort, ada di eco, atau ada di sport ya. Contoh kita ke sport, warnanya akan merah seperti ini. Comfort warnanya akan berubah menjadi orange. Eco Pro warnanya menjadi biru. Lalu adaptif bisa kita klik juga. Nah tapi tidak ada perubahan warna. Kita ke sport aja ya, biar lebih keren pada sport. Dan tuh kalian bisa denger ya, suara dari knalpotnya langsung auto berubah naik ke tingkat sport gitu ya. Di bagian setirnya pun ini bisa teman-teman atur ya. Ini ada pengaturan lampunya. Ini tadi untuk di bagian speedometernya yang bisa kalian klik ya. Buat kalian lihat-lihat di menu speedometer pun bisa. Untuk di bagian head unit tengahnya, nah ini tuh panjang dan new model banget, bagus ya. Kalian bisa lihat dari head unitnya. Plus ini dia sudah touchscreen. Nah bisa connect ke BMW service, navigasinya juga ini pun hidup. Posisinya sekarang kita lagi ada di Manggodo Square. Balik lagi ada car. Nah ini ada setting, ada vehicle status yang akan ngasih tahu. Ini posisinya mobil dalam keadaan aman dan tidak ada trouble. Oh ya, ini dia juga sudah punya optional. Kalau misalnya teman-teman mau lebih suaranya lebih kencang, kalian bisa langsung tinggal putar aja melalui jari kalian. Kalau misalnya mau lebih kecil, bisa tinggal diputar kembali gitu ya. Jadi ini dia sudah ada fitur tersebut. Lalu next, ini kita mau lihat service requirements-nya tuh. Dari service historinya langsung kelihatan ya, dia ada di kilometer berapa, kondisinya mobilnya dalam keadaan bagaimana, tuh brake fluidnya, engine oilnya juga semua kelihatan. Jadi kalau teman-teman beli mobil Eropa tuh udah paling nyaman dan enak ya, bisa tahu kapan kalian bisa servis. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing lagi gitu ya. Next, untuk di bagian tampilan bawah ini dia ada lampu hazardnya. Wow, lampu hazardnya bagus ya, tampilannya seperti ini. AC-nya juga sudah dual zone. Kalau misalnya kalian mau low bisa, mau dinaikkan bisa, mau heater cooler bisa diatur. Rearnya juga, dan ini benar-benar masih dingin banget ya AC-nya guys. Ada pengaturan volumenya kalau misalnya kalian mau secara manual. Oke, ini speakernya dia menggunakan mereknya Harman Kardon ya, jadi suaranya bagus dan enak. Lalu ini ada penutup dari
cup holdernya ini dia modelannya bisa dilihat ya seperti karbon tampilannya di bagian tengah. Kalau bisa teman-teman pengen buka tinggal didorong aja, nah, langsung otomatis dia melipat. Ada tempat charge-nya, ada tempat charge lagi yang menggunakan posisinya bulat seperti ini. Cup holder 2 buah ada di bagian samping kanan kiri, dan bisa kalian taruh handphone di sebelah sini gitu ya. Transmisinya dia sudah otomatis, start stop engine-nya ada di bagian bawah sini, jangan salah. Biasanya ada di bagian samping speedometer, tapi dia ada di bagian bawah sini. Ini pengaturan dari control pad-nya kalau kalian mau menggunakan secara manual ya, bisa klik langsung media, home, map, navigation, back, option. Nah ini kalian tinggal klik geser kanan kiri aja bisa. Kuncinya standar seperti BMW pada umumnya. Lalu ini ada box untuk kita charge lagi bisa. Ada satu lampu kecil dan kalian bisa taruh barang-barang di sebelah sini ya, muat. Next, untuk di bagian dashboard yang paling ujung, nah bisa teman-teman lihat ya, ini pun bukanya masih sangat aman, jadi masih sangat halus. Untuk dari mobil BMW ini sendiri tidak punya buku servis maupun buku manual, karena sudah bisa kita lihat tadi di bagian service requirements-nya itu sendiri. Oke, ini yang ditunggu-tunggu, kita mau langsung lihat aja di sunroof-nya. Wow, sampai berebut nih kacamata Mel ya. Ini dia teman-teman tampilan dari sunroofnya. Kita langsung buka aja. Yap, jadi masih bagus dan rapi banget. Dari sunroofnya juga berfungsi dengan normal dan baik, tidak ada kekurangan atau kerusakan atau apapun ya. Kita close lagi. Sekali klik atau sekali dorong aja langsung otomatis. Yang Mel suka ini dari lampu bacanya. Lampu bacanya aktif banget ya, udah kayak mobil BMW seri 5 ya, bagus sekali tampilan dari lampunya. Di sun visornya pun kita juga sudah disediakan lampu baca masing-masing ya. Kanan kiri dia juga sudah ada. Oke. Ada sedikit yang mau kasih info juga, BMW 330i ini dia punya fitur keselamatan, ada alat pemadamnya di bagian jok driver ya. Biasanya ada di bagian, kalau contoh kayak Toyota, Honda itu di sebelah kiri ya, di bagian penumpang. Tapi BMW lain dari yang lain, dia ada di sebelah kanan, di bagian driver, di bagian mesinnya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman kelihatan, nanti bisa langsung dikasih lihat aja videonya. Untuk kursinya ya pasti dia sudah elektrik kanan kiri ya, baik di bagian driver maupun di bagian kursi penumpang. Dan ini dia bisa dimajuin lagi, jadi biar teman-teman lebih nyaman lagi di kursinya. Oke. Untuk dari speakernya, dia di mereknya Harman Kardon, ada di sebelah kiri posisinya, bisa langsung kalian lihat ya dengan mereknya Harman Kardon. Oke, kalau untuk di bagian fiturnya ini kurang lebih sudah membahas di bagian kursi penumpang, di bagian kursi penumpang samping depan dan drivernya. Langsung kita mau lihat di bagian kursi penumpang belakang kayak gimana sih rasanya. Yuk langsung check it out. Oke guys, nah sekarang untuk di bagian interiornya, langsung teman-teman lihat di bagian kursi belakang ini sebenarnya nyaman banget ya, jadi tidak terlalu tegak. Untuk bagian badannya, legroomnya pun ini masih nyaman di bagian kakinya, dan untuk headroomnya pun tidak terlalu mentok ya guys, jadi standar 1 jengkal ini di bagian kepala Mel. Oke, untuk di bagian tengah Mel ini dia ada armrestnya, plus ada 2 buah cup holder, jadi kalian bisa sambil noki-noki cantik. Nah di sebelah teman kalian juga oke banget gitu ya. Next, kalau misalnya armrestnya kita naikkan, jadi posisinya sebenarnya bisa muat sampai 3 orang, tapi tidak disarankan karena memang kapasitasnya hanya untuk 2 orang saja gitu ya. Next, untuk di bagian depan ini dia ada pengaturan dari AC-nya masing-masing. AC-nya ini kanan kiri kita sudah ada, tapi heater coolernya di satu tempat ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih heater bisa dinaikkan, mau lebih cooler tinggal diturunkan aja. Dia juga posisinya ada 2 di bagian kaki sama ke bagian hadap muka. Masing-masing dia ada tempat charge juga kanan kiri, jadi nggak berebutan ya guys. Next, untuk di bagian depan kursinya pun ini dia ada jaring-jaring buat kita taruh barang-barang. Tapi biasanya disarankan tidak taruh yang terlalu berat sih, jadi supaya tidak terlalu turun gitu ya. Yang bisa teman-teman lihat ya, ini di bagian kursi depan, nah, ini untuk kita atur dari headrestnya. Bisa kita mundurkan lagi. Oke, untuk di bagian sebelah kiri pun sama, ini ya pengaturannya, tinggal kita dorong saja ya, secara manual. Next juga untuk di bagian lampu tengahnya, nah ini bisa teman-teman lihat dia sudah LED nyala seperti ini tampilannya. Kalau di bagian kursi belakang ini warnanya kelihatan ya, di dark brown, warna coklatnya seperti ini. Dan untuk di bagian kursi penumpangnya sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena memang tujuannya untuk kita duduk di bagian belakang sini. Nah kalau Mel duduk seperti ini,
Empuk banget ya guys, jadi agak sempit, tapi kalau misalnya kita duduk di bagian seperti ini akan lebih aman gitu ya. Oke, sekarang saya akan kasih informasi untuk dari mobil BMW 330i M Sport tahun 2021. Kilometernya baru di 5.000 aja. Harganya ini kita buka di 1M sekian ya. Kalian bisa langsung cek aja di websitenya Autofam yang ada di bagian bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung call aja di nomornya Mel 08138 94 kali 077. Nah, langsung aja telepon, bisa nanti tanya-tanya kalian mau secara cash, secara kredit, mau minta hitungan kreditnya boleh, mau minta foto komplitnya boleh, kita ada ready semua. Kalau misalnya teman-teman pengen datang ke showroom Autofam, kita ada 2 di Mangga Square dan juga di Cibubur. Janjian dulu sama salesnya biar bisa tahu mobil ini posisinya lagi ada di mana gitu ya. Untuk saat ini Autofam punya 330 hanya 1 unit aja, jadi buruan kalau misalnya kalian pengen dapetin mobil 330 ini, mobil baru tapi harganya kayak harga second. Nah, langsung aja kunjungin ke Autofam aja ya. Jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe dari channel Autofam TV. Thank you so much kalau misalnya kalian udah ngikutin dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada kekurangan dalam review dan kesalahan dalam review, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe di channel Autofam TV. Bye bye.